Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi Miss, Sir. So this video is intended for assessment learning curves. Especially we're gonna talking about Bloom taxonomy in the cognitive level, and we're gonna classify some problems into C1 until C6. But first, let me introduce myself. My name is Metamia Aishi Ginting, or you can call me Mia. I'm from Mathematics Education from Universitas Negeri Padang. Okay, now let's begin. I will make a little review about Bloom taxonomy so you will understand about what we're gonna talking about during this video. This is a Bloom taxonomy pyramid for cognitive level after revision. The lowest pyramid is remembering and the highest is creating. Do you see on your screen? Of course. Oke, ini adalah piramida Bloom taksonomi untuk cognitive level sesudah direvisi. Piramida paling bawah ditempati oleh remembering yaitu mengingat, dan level tertinggi ditempati oleh creating atau membuat atau mencipta. But let's see from C1 until C6. C1 atau remembering, atau dalam bahasa Indonesia dapat kita katakan mengingat. Untuk yang kedua ada C2, understanding, dapat kita katakan dengan memahami. Yang ketiga ada C3, applying, mengaplikasi atau menerapkan. C4, analyzing, atau menganalisis. C5, evaluating, atau mengevaluasi. And the last is creating, or C6, yaitu mencipta atau membuat. So, let's classify the problems with Bloom's taxonomy. The first, what is the formula for the volume of a cube? Did you know what level is this? Yeah, you may know this. This problem is at C1. Aspects of remembering, or C1, is the basic level where students are only asked to know the principle, facts, terms without valuing or apply it. Students are only required to return their memories. Aspek mengingat atau C1 adalah tingkat paling dasar di mana siswa hanya diminta untuk mengetahui prinsip, fakta, istilah tanpa harus menilai atau mengaplikasikannya. Siswa hanya dituntut untuk memanggil kembali atau menghafal memori yang ada sebelumnya. Okay, next. The second, what is the difference between the surface area of a cube and the volume of a cube? Okay, maybe you will guess this is C2. Why this is C2? Because understand, or C2, is the level where students know that they have good information enough to build an understanding or material. Oke, memahami atau C2 adalah jenjang di mana siswa mengetahui bahwa mereka mempunyai informasi yang cukup untuk membangun sebuah pengertian atau materi. Pada C2, kerja otak mengambil informasi dalam satu langkah dan menjelaskannya secara rinci untuk menjawab soal di atas. Otak akan mengambil informasi tentang luas dan volume kubus dalam sekali langkah, kemudian menjelaskan luas dan volume kubus secara bersama-sama untuk mengetahui perbedaannya. Jawaban soal akan bervariasi, jadi untuk memeriksanya dapat dilihat apakah yang diberikan sudah mengandung poin-poin penting. Okay, now we're gonna next into the next problem. Problem 3. Find the area of a half circle with a radius of 7. Yup, this is belong to C3. Why? C3 is to apply or use procedures to do an exercise or solve a problem. In C3, the brain works to take information in one step and apply that information to solve the problem, to answer the question above after knowing the fixed problem, namely the area of the circle. The brain will look for memories about the formula for the area of a half circle.
After that, it is immediately applied and you can solve the problem. Oke, untuk problem ketiga. C3 yang dapat kita katakan yaitu mengaplikasikan atau menerapkan menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah. Pada C3, kerja otak siswa mengambil informasi dalam satu langkah dan menerapkan informasi itu untuk memecahkan permasalahan seperti menjawab soal di atas. Setelah mengetahui permasalahan yang tetap, yaitu luas lingkaran, maka otak akan mencari ingatan tentang rumus luas setengah lingkaran. Setelah itu, langsung diterapkan dan bisa memecahkan permasalahan. Yeah, now you will know, right? Okay, next. For the fourth problem. 2 years ago, Rachel's age was 6 times her sister's age. If 18 years from now, Rachel will 2 times her sister's age, then Rachel's age now is blah blah blah, what years? Okay, now 2 tahun yang lalu, umur Rachel 6 kali umur adiknya, or her sister. Jika 18 tahun yang akan datang, umur Rachel akan menjadi 2 kali umur sisternya, maka berapakah umur Rachel? Maybe you will find this question when you're high school, right? Aspek menganalisis, yap, you are true. This is goes to C4, adalah tingkatan di mana siswa dituntut untuk menguraikan sesuatu berdasarkan komponen-komponen pembentuknya agar soal yang diberikan dapat terselesaikan. Okay, next. Okay, problem 5. Peter has 2 cube-shaped toys. Toy A has a volume of 1000 cm cube and toy B has area surface 60 cm square. Do Peter's 2 toys have sizes the same one? State the reason. Ya, Peter memiliki 2 buah mainan berbentuk kubus. Mainan A memiliki volume 1000 cm3 dan mainan B memiliki luas permukaan 60 cm2. Apakah kedua mainan Peter memiliki ukuran yang sama? State the reason. Ya, this problem goes to C5 or evaluate. Is where student able to make consideration and assessment based on predefined criteria determined. Pada tahap ini adalah tahap di mana siswa sudah mampu membuat pertimbangan dan penilaian berdasarkan kriteria yang ada pada soal atau kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga mulai dari C4 until C6 sudah dapat dikatakan kepada soal HOTS, yaitu soal high order thinking skill yang memerlukan pemikiran yang tepat dan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. And next. Okay, last but not least, problem 6. The question is, explain mathematically the relationship between surface area and volume of a cylinder. Pada soal ini dikatakan, jelaskan secara matematika hubungan antara luas permukaan dan volume tabung. So, this is goes to C6 or creating. In this aspect, this is a level that requires students to find new things from the combination some information or knowledge that they had before. Pada C6, atau aspek mencipta, adalah tingkatan yang menuntut siswa untuk menemukan hal baru dari gabungan beberapa informasi atau pengetahuan yang dia miliki. Pada C6, otak dituntut untuk memikirkan sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan. Misalnya, menurunkan rumus yang baru dari rumus yang sudah ada penyelesaiannya, lalu memulai menuliskan rumus luas permukaan dan volume tabung, kemudian mencari hubungannya. Jadi, pada level C6 ini adalah level tertinggi menurut Bloom Taxonomy pada level cognitive domain. So, that's all for me. Thank you. Once again, have a great day and thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.